Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung Barat. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Bahtiar, biasa dipanggil Kang Aam. Ya, sekarang kita akan membahas tema yang lain dalam urusan statistik mungkin ya. Jadi kita juga mengundang ini yang akan kita ajak diskusi sahabat saya juga. Silakan Kang, sini Kang. Kumaha damang sehat Pak. Calik. Alhamdulillah. Ya, ini sahabat saya, kolega saya juga. Kita persilahkan saja untuk memperkenalkan. Silakan Kang. Memperkenalkan diri ya. Iya. Ya, selamat pagi menuju siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ian Barlian. Kalau di Kominfo menjabat sebagai Kepala Seksi Statistik Kabupaten Bandung Barat yang di bawah bidang IKP ya, yang digawangi oleh Bapak ya tentunya ya. Begitu. Saya di di Kominfo udah hampir 2,5 tahun untuk memegang kendali statistik, data statistik gitu ya. Nah di situ luar biasa sekali. Walaupun sudah terbangun sebelumnya 2-3 tahun, tapi karena emang datanya masih jelimet, masih pabelit gitu gitu kan. Jadi sampai saat ini masih kita coba bangunkan dengan data-data yang berkualitas sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan gitu. Berbicara tentang data statistik itu semua berarti adanya di seksi statistik. Ya. Mungkin kalau dibanding dengan daerah lain, statistik di beberapa daerah ada yang levelnya berbeda ya, ada yang tentu ya berbeda. Karena gini, ketika saya masuk di Bandung di Kominfo itu masuk di statistik, saya juga melakukan riset-riset ke berbagai daerah ya, walaupun belum berkunjung karena kondisi pandemi yang masih ada sampai sekarang juga masih ada sebetulnya gitu. Tapi ada beberapa yang kita kunjung kemarin. Bandung Barat itu termasuk yang kalau di bawah juga enggak sih, middle lah gitu ya. Karena emang satu yang dibutuhkan itu daya dukung pimpinan dulu ya, tentang data itu. Karena di statistik Bandung Barat itu kan masih seksi, gitu kan. Beda dengan di kabupaten lain yang sudah lebih maju itu karena sudah bidang gitu kan. Otomatis di situ juga dari penganggaran, kemudian juga aplikasi yang disiapkan juga lebih banyak. SDM-nya yang paling penting karena di Bandung Barat sendiri di saat itu kita belum punya prakom, gitu kan. Kalau di tapi statistik ada ya. Nah, statistik ada gitu, tapi itu lebih ke sebetulnya kalau untuk statistik itu prakom yang lebih banyak berperan nantinya gitu kan, karena kalau statistisi itu lebih ke validasi data aja sebetulnya gitu kan. Nah untuk mungkin wargi Bandung Barat pengen tahu nih, statistik ini ngurusin data, kemudian datanya itu nanti akan digunakan seperti apa untuk implementasinya? Itu dia seperti yang Pak Jokowi sampaikan bahwa kita itu bekerja berdasarkan data, dan betul sekali. Jangankan untuk tingkat pusat ya, termasuk untuk yang di daerah sekalipun, Bandung Barat contohnya, adanya RPJMD, LKPD itu kan dari data semua gitu kan. Nah makanya ketika data itu berkualitas, makanya program kerja pun akan berkualitas dan akan bagus sekali gitu. Karena kalau tidak dengan data yang berkualitas, tidak dengan data yang valid, olahan data dari SKPD, karena sebenarnya secara tupoksi kalau seksi statistik itu kan sebagai wali data, disebutnya wali data gitu ya, bukan mengolah, tapi kita mengkoordinir dari data-data yang ada di OPD, di masyarakat sampai ke tingkat desa, di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Itu kita koordinir dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Nah itu kan nanti bisa dijadikan acuan untuk program kerja berikutnya. Salah satunya untuk penilaian pimpinan, termasuk nanti laporan pertanggungjawaban, macam-macam lah gitu.
perencanaan ke depan juga yang Ya. penting berbasis pada data. sangat Ya. berperan sekali gitu. Tapi itu tadi kendalanya kan di Bandung Barat ya, karena tadi satu masih seksi, yang kedua juga kita bekerja kan berdasarkan anggarannya. Ya. Anggaran statistik itu kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, dia termasuk Bandung Barat termasuk yang paling minim. Yang paling minim. Ya, minimalis lah ya. Sangat minimalis sepertinya. Gitu. Nah, tadi berbicara tentang Pak Jokowi. Ini ada satu lagi statement nih. Good data, good policy. Yes. Bad data, bad policy. Sepakat nggak? Sangat sepakat. Itu kata siapa coba tebak? Aduh, saya tuh nggak tahu kalau Itu kata gubernur nih, Pak Gubernur Kang Emil, seperti itu. Jadi itu sangat menunjang memang ya data itu terhadap pembuatan atau proses pembentukan suatu kebijakan. Ya. Sehingga program-programnya nanti mungkin akan lebih diarahkan ke yang memang berhak atau tepat sasaran. Betul sekali. Selama ini berbicara tentang data kan Akang nih, Kang Haji di statistik ini sebagai wali data. Ya. Ya. Daya dukung dari OPD atau dinas lain dan kecamatan seperti itu dalam menyampaikan data sudah baik. Nah itu dia. Ketika saya masuk, saya kan lihat program dulu yang sebelumnya yang sudah berjalan dengan pejabat sebelumnya. Dan itu lebih ke bagaimana ngebangun dulu di statistiknya gitu ya, supaya solid dulu. Nah, kemudian saya masuk, saya coba koordinasi SKPD dan OPD, dan itu kendalanya itu lebih ke komunikasi. Jadi ketika komunikasi di mereka kurang bagus, karena sama saat ini kita belum punya SK yang menunjukkan bahwa pengolah data setiap itu orangnya satu, contoh gitu ya. Tapi di Bandung Barat belum tuh. Jadi kadang-kadang ketika kita masuk ke OPD, ke kecamatan gitu kan, jadi masih patembleh-tembleh gitu kan. Ketika Apa patembleh-tembleh? patembleh itu jadi tidak apa ya, tidak konsisten dengan satu orang gitu kan. Nah, data tuh nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu bisa jadi satu solusi ya untuk kedepannya, mungkin untuk mempermudah. Itu sangat akan jadi solusi itu. Jadi ketika kita nanti ngomongin data ke si A gitu kan, jadi penunjuk itu si A gitu kan. Kapan tuh Kang kira-kira mau dibuatkan? Nah kemarin kan kita baru selesai di perbubnya tuh, Ya. perbubnya untuk yang satu data. Mungkin tahun ini karena waktu sudah sangat mepet, mungkin awal tahun depan kita sudah siapkan. Karena kemarin ketika ada sosialisasi dengan Pak Sekda udah disampaikan, dan beliau sangat apresiasi sekali gitu kan untuk menunjuk bikin ESK seperti itu. Tapi juga kita tidak sembarang asal bikin ESK, karena itu perlu juga ngobrol dulu, audiens dulu gitu kan dengan setiap OPD. Tadi saya sampaikan ya bahwa keberhasilan suatu kabupaten kota itu berdasarkan data yang valid tadi kan. Nah, Bandung Barat kalau dibilang belum valid juga tidak begitu, karena ada beberapa OPD yang sudah memaksimalkan pengolahan datanya gitu kan. Tinggal nanti kita jadi memang baik, gitu. Kalau kondisi realnya memang masih belum merata, tapi ada beberapa OPD yang sudah sangat baik dalam menyusun data seperti itu. Oke. Nah, berkaitan dengan output data yang sudah divalidasi, sudah didokumentasikan di seksi statistik ini, kemudian pemanfaatannya ini kan tadi ya sudah disebutkan, tapi itu dalam lingkup internal pemerintah daerah. Bagaimana kalau misalnya ada pihak lain dari masyarakat atau dari lembaga pendidikan ingin menggunakan data itu, boleh nggak? Oh itu bisa. Jadi data yang sudah kita validasi, yang sudah kita kumpulkan dari mulai operator, ada makro sosial, ekonomi gitu kan, kemudian juga ada perhitungan IPM dan lain-lain. Itu kan data itu bukan berarti untuk disimpan dan tidak didistribusikan, karena kan kita ada web kan, nanti ada open data. Itu masyarakat siapapun bisa mengakses untuk mencari data-data atau meminta data atau informasi penelitian kan banyak yang membutuhkan data-data. Makanya kan salah satu tupoksinya kita berbagi pakaikan data itu. Interoperabilitas data. Jadi tidak hanya OPD, termasuk masyarakat sekalipun mangga. Gitu. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi wargi Bandung Barat nih yang mungkin ada adik-adik mahasiswa, kan, atau lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan yang perlu mengolah atau perlu data
untuk kemudian diolah jadi sebuah penelitian, silakan nanti bisa datang ke Pak Kasih Statistik nih, Kang Haji nih, Kang Haji. Boleh ke saya, boleh juga langsung bisa buka websitenya KBB. Ke website pun bisa, gitu. sudah disediakan. Itu sangat fasilitasnya, akan sangat membantu karena di situ data dari semua OPD, dari mulai pembangunan, kemudian juga data perdagangan, kesehatan, pendidikan, semua udah ada. Datanya lengkap ya Kang ya? Datanya mungkin lengkap dari jenjang waktu, dari ya, tahun dari tahun ke tahun, mulai dibangun 2017 statistik Kabupaten Bandung Barat sampai sekarang itu ada gitu ya. Cuman ya itu tadi kekurangannya, ada beberapa OPD yang masih belum maksimal gitu kan. Tapi kita masih coba usahakan terus. Tapi sementara kalau yang sudah dikasihkan ke kita, karena kan kita juga tiap tentu ada beberapa kegiatan sosialisasi dengan OPD terkait penginputan, terkait dengan teknik gitu ya. Karena kita juga menggandeng BPS ya. BPS sebagai koordinator data di Bandung Barat kan gitu. Kemudian juga kita ada Bapeda ya, Bapeda Bangda yang notabene itu juga sebagai itu koordinator open data. Kalau BPS itu sebagai pembina data di Bandung Barat gitu. Jadi kita selalu bersinggungan dengan 3 itu ya. Gitu. Nah, belum lagi nanti dari instansi yang mungkin dari provinsi seperti ya, pemerintah daerah provinsi ya. Jadi interoperabilitas ini nanti memungkinkan kita bisa berbagi pakai data, betul. Termasuk dengan mitra kita di BPS. Ya. Nah, yang kita tahu kan BPS juga memang urusannya itu di dalam data statistik ya. Ada irisan atau singgungan kegiatan atau program yang sering dikolaborasikan seperti misalnya sensus seperti itu, atau bagaimana kan selama ini? Kalau irisan yang bersinggungan langsung dengan statistik itu tidak ada. Karena kan itu link sektoral ya. Karena mereka juga punya program sendiri, punya kegiatan sendiri. Tapi secara berbagai paket data, ketika kita butuh data-data yang ada di BPS, mereka sangat terbuka sekali. Tapi itu tidak semua kabupaten kota ya, seperti itu, tergantung bagaimana kita menjalin komunikasi silaturahmi yang baik dengan kepala BPS-nya, teman-teman di BPS. Karena mereka juga olah data itu tidak murah. Ya, ada kosnya, ada anggarannya. BPS itu luar biasa kosnya luar biasa sekali. Makanya mereka punya data-data yang valid, termasuk tahun ini malah sekarang akan mengadakan sensus ke penduduk untuk itu program dari Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Kalau nggak salah itu bulan Oktober akhir itu harus selesai. Sampai men-hire hampir 3.000 surveyor. Itu kan itu nanti diditekan dulu gitu kan. Kemudian waktunya juga 1 bulan, dan itu kan otomatis ya kebayang dengan 3.000 dalam 1 bulan anggarannya berapa, kan itu harus sampai ke desa. Gitu. Luar biasa ya Kang? Sangat luar biasa gitu. Dan itu datanya nanti kita bisa pakaikan. Dan nanti itu programnya kalau nggak salah kan salah itu ada di Dinsos itu dipakai DTKS. Itu udah nggak valid karena semua orang masuk di situ gitu kan. Termasuk kemarin dengan adanya Covid kan DTKS sekarang datanya sudah tidak valid lagi. Nah sekarang diganti dengan program yang baru sekarang itu, nanti itu bisa dipakai semua itu. Gitu. Nah ini lumayan nih informasi yang menarik juga tadi. BPS melalui program kegiatannya bisa merekrut 3.000-an orang dalam satu kegiatan. Nah, buat warga Bandung Barat juga jangan lupa selalu stay tune nanti ketika ada pengumuman open recruitment dari BPS ini bisa siapa saja mungkin ya. Mungkin dengan spesifikasi tertentu atau persyaratan tertentu. Ada pelatihan juga nanti, ada pelatihan. Akan dilatih dulu buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang senang melakukan kegiatan penelitian atau melakukan sensus di lapangan. Ini bisa jadi hal yang lumayan memberikan pengalaman tentunya ya. Dan juga bisa membantu membangun data yang valid di Bandung Barat ya, melalui BPS. Walaupun secara kedinasan di pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat belum bisa melakukan itu ya, rekrutmen yang besar seperti itu ya, karena mungkin tadi ya ketersediaan anggaran atau keterbatasan terhadap hal-hal tertentu. Nah, biasanya Kang, ini saya pengen tahu nih, atau warga Bandung Barat juga mungkin pengen tahu, biasanya ketika Kang Ian dengan tim ini melakukan pengumpulan data, kan tadi berkoordinasi dengan OPD
PD ataupun dengan kecamatan seperti itu. Itu caranya dalam meminta atau mengumpulkan datanya itu menggunakan aplikasi atau masih secara manual kan? Sementara sampai saat ini kita masih menggunakan cara manual. Oh, cara manual. Karena kan kurang efektif kan kalau cara manual itu. Sangat kurang efektif gitu ya. Ya. Karena satu waktu, yang kedua kan kalau cara manual kan tidak bisa kapan saja gitu ya. Kalau kita pakai aplikasi kan bisa kapan saja itu. Kita bisa kesana, di rumah, orangnya iya, nggak ada, nah, seperti ya. itu kan? Itu kendalanya itu gitu. Jadi kadang-kadang kita selalu kan kendalanya di situ contohnya gitu kan. Tapi ya bagaimana lagi supaya salah tetap satu harus tugasnya dilakukan itu ya. harus dilakukan gitu kan, karena kita mesti ke kecamatan tuh. Kecamatan tuh apalagi kan Bandung Barat tuh luar biasa. Berarti ya, Akang udah keliling ke 16 kecamatan. Lumayan kita pernah hampir 6 kali touring lah. 6 kali untuk touring. statistik gitu ya. Dengan asuk-asukan gitu ke daerah dan Kalau ke desa Rongga. udah? Desa itu dari 165 itu kita baru sekitar 80 desa lah 80 kita kunjungi. desa, ya. Gitu kan. Itu pun rekomendasi dari Pak Camatnya ya, bahwa desa ini kan begitu, tapi nggak semua sih, kalau kita paling sampai di kecamatan, tapi itu tadi 80 desa kita sudah kunjungin dengan teman-teman statik yang sangat terbatas karena kita punya tim hanya 5 orang. Kita kemarin berkaca dari Sumedang itu di bidang statistik itu prakomnya saja sudah punya 4. Prakomnya saja. Iya. Kemudian juga teman-teman untuk yang survei lain itu sekitar 20 orang. Wow. Nah, Bandung Barat itu semuanya 5 orang. Dikerjakan dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah sih sampai saat ini. Nah, ini yang mantap ini. Walaupun dengan segala keterbatasan, ya, yang penting tujuannya tercapai kan. Nah, alhamdulillah. Gitu. Jadi ya bagaimana lagi gitu kan. Ya. Ini sudah bagian dari tupoksi, tapi yang jelas dengan tidak mengurangi rasa ketidaknyamanan itu, kita tetap fokus, kita tetap bekerja dengan baik, karena itu tadi, data itu penting gitu ya. Keberhasilan suatu kabupaten kota itu untuk pembangunannya bagaimana datanya baik dulu kan gitu. Itu mungkin. Nah, ini yang terakhir Kang ya. Siap. Nah, mungkin untuk program atau rencana di masa yang akan datang, program kegiatan data atau statistik yang di Bandung Barat itu seperti apa kan? Mungkin ada inovasi-inovasi tadi menggunakan alat pengumpulan data yang lebih modern seperti itu. Jelas lah kalau itu mah kita juga harus update terus ya. Yeah. Bukan hanya dari data, termasuk bagaimana kita cara bekerja supaya lebih fleksibel, lebih efektif dan menghasilkan data yang baik gitu kan. Nah, alhamdulillah kan sekarang Bandung Barat lagi dibangunkan itu ya, comment center ya. Gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi itu, karena di comment center nanti data-data yang bisa diakses itu kan lebih mudah gitu ya. Termasuk fasilitas lebih mudah. Nah, saya coba dengan teman-teman di statik itu untuk membangunkan atau bikin nanti aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan untuk akses pengambilan data dan penginputannya. Jadi nanti ketika visualisasi itu tidak harus repot-repot gitu kan. Termasuk masyarakat juga bisa datang dan sebagainya, itu tidak harus repot-repot. Kemudian juga tanggal-tanggal yang berhubungan dengan data juga tidak usah repot-repot gitu kan. Nanti kita lagi aplikasi itu. Intinya akan dipermudah segala sarana prasarana untuk pelayanan ke masyarakat maupun publik. Nah, itu dia wargi Bandung Barat. Diskusi kita ya walaupun singkat, insya Allah ini banyak ilmu, banyak wawasan yang tadinya kita nggak tahu tentang data statistik itu seperti apa. Sekarang setidaknya sedikitnya kita sudah mendapatkan tambahan ilmu ya Kang ya, seperti itu. Nah, sukses terus Kang Haji, Kang Ian. Kedepannya mudah-mudahan statistik di Bandung Barat selalu sukses. Ya. Bisa menghasilkan data yang berkualitas untuk pembangunan yang baik, khususnya untuk masyarakat Bandung Barat lebih sejahtera. Nah, untuk wargi Bandung Barat nih mengenai tema diskusi, tema bahasan yang mungkin ada wargi Bandung Barat yang ingin request seperti apa, silakan isi aja di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga supaya kita bisa tetap update tentang tema-tema baru atau konten baru yang kita rilis, silakan ditekan tombol notifikasinya. Jangan lupa juga kasih like dan subscribe-nya. Nah, kita pamit mundur mungkin ya. Siap. Kan? Nuhun atas atensi dan perhatian wargi Bandung Barat semuanya.
Sampurasun, sehat selalu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.